Assalamualaikum Sobat PPG, perkenalkan nama saya Dedi Febrianto. Saya adalah mahasiswa gelombang kedua PPG Prajabatan. Saat ini saya sedang menempuh mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Jadi saya mempunyai tugas untuk memberikan tanggapan terhadap kasus peserta didik di ruang kelas. Langsung saja kita lihat apa kasusnya. Kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut saya, siswa mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua dengan benar karena sebelum guru meminta siswanya untuk mengerjakan soal yang sama, dia sudah menerapkan pembiasaan dengan cara pertama penguatan, yaitu dengan menjelaskan langkah-langkah mencari nilai rata-rata dan kedua pengulangan, yaitu dengan meminta siswa untuk mengerjakan soal menggunakan konsep yang telah lebih dulu diajarkan. Soal kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan dengan menggunakan konsep yang telah lebih dulu diajarkan. Sebagai seorang calon guru, saya akan menerapkan metode tersebut dalam kegiatan penguatan pemahaman tentang suatu konsep. Hal ini sesuai dengan teori belajar behavioristik yang percaya bahwa bakat dan kecerdasan peserta didik dapat dioptimalkan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Menurut teori belajar behavioristik, perilaku peserta didik dapat dikondisikan, bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya dapat dioptimalkan melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Selain itu, teori behavioristik juga mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu dengan cara menyusun materi ajar secara hierarkis dalam bentuk bagian-bagian kecil, dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Kasus kedua Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut saya, Ibu Rina dapat menggunakan alat bantu pembelajaran seperti alat peraga matematika, kartu angka, atau benda-benda lain yang dapat ditemukan di sekitar sekolah seperti pensil pulpen, spidol, buku, permen, jajan dan sebagainya untuk membantu peserta didik memahami konsep berhitung secara visual. Ibu Rina juga dapat menggunakan permainan karena bermain adalah cara yang efektif untuk belajar bagi anak-anak. Dan terakhir, Ibu Rina juga dapat memberikan dukungan individu, karena setiap anak memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Saya menyarankan hal tersebut karena sesuai dengan teori perkembangan, seorang guru harus memahami tahapan perkembangan peserta didiknya dan untuk siswa SD pembelajaran harus dikonsep lebih mudah, menyenangkan, dan aplikatif. Siswa SD sedang berada pada tahap senang bermain, bergerak, dan mencoba hal-hal baru. Tahapan perkembangan anak pada usia 2-7 tahun termasuk ke tahap perkembangan kognitif dengan tahap pra-operasional. Jadi pada tahap perkembangan ini anak mulai berhitung dengan sederhana. Peran orang tua juga dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam tumbuhan kembangnya. Kasus ketiga Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut saya, pertimbangan dan keputusan Pak Made sudah tepat karena untuk membuat siswanya memahami teks tersebut secara utuh dan sempurna. Seorang guru dapat menggunakan objek yang dapat mereka saksikan sendiri atau objek yang berada di daerah mereka sendiri.
Dengan begitu, siswa akan mengetahui objek tersebut dengan seksama, sehingga mereka dapat memahami teks dengan mudah. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Apa yang Pak Made terapkan sesuai dengan teori konstruktivisme? Menurut teori ini, pembelajaran dirancang sesuai dengan keadaan lingkungan agar dapat membantu peserta didik memahami materi secara menyeluruh. Pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Munculnya perilaku seseorang adalah karena keterlibatan dua hal tersebut.